Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali di channel YouTube G. Johannes dalam mata pelajaran bahasa Inggris untuk SMP. Di video kali ini saya akan membagikan tips-tips sederhana untuk menulis sebuah teks naratif, khususnya di materi fairy tales atau cerita dongeng dalam bahasa Inggris. Nah, ini khusus kelas 9 SMP. Di semester yang kedua ada materi naratif teks dan lebih mengerucut kepada cerita dongeng atau fairy tales. Dalam beberapa pelajaran bahasa Inggris, kita kenal teks essay atau essay teks. Salah satunya adalah naratif teks. Nah, di bagian keterampilan, biasanya guru bahasa Inggris tidak jarang meminta siswa untuk menuliskan sebuah teks fairy tales yang menjadi bagian dari naratif teks. Seperti apa cara mudahnya untuk menulis sebuah teks dongeng atau cerita dongeng? Yang pertama yang harus dilakukan dalam kegiatan menulis atau writing a fairy tales, itu kita harus menyusun atau mengarang sebuah cerita dongeng dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi sebelum diterjemahkan, langkah pertama yang kita harus buat adalah menulis cerita dongeng dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam langkah yang pertama ini adalah kita harus memperhatikan ciri-ciri dari sebuah teks narasi atau ciri-ciri dari naratif teks. Ciri-cirinya adalah menggunakan simple past tense. Nah, kenapa kita harus menggunakan simple past tense? Karena cerita dongeng itu biasanya sudah terjadi pada masa lampau. Kemudian ciri khas yang kedua adalah menggunakan spesifik karakter atau karakter khusus. Jadi di dalamnya ada tokoh utama, misalnya dideskripsikan nama karakternya siapa atau apa nama karakternya, kemudian bentuk, warna, dan lain-lain. Atau bisa juga nama objek yang memiliki sifat-sifat atau karakter-karakter yang berbeda. Kemudian ciri khas yang berikutnya adalah menggunakan adverb of time. Contohnya a long time ago, atau bisa juga menggunakan once upon a time, atau in the end, pada akhirnya. Kemudian ada happily ever after, bahagia selamanya, dan lain-lain. Kemudian ciri yang berikutnya menggunakan time conjunction atau kata penghubung. Nah, biasanya yang sering sekali dipakai itu misalnya conjunction when, before, after, atau conjunction lainnya, kata penghubung lainnya yang menjelaskan kronologi dari sebuah kejadian. Lalu yang berikut ciri khasnya menggunakan action verb. Action verb ini salah satu karakteristik yang perlu diingat bahwa action verb atau kata kerja yang menunjukkan sebuah tindakan dari seorang atau sebuah karakter.
Lalu yang biasa digunakan dalam action verb simple past tense adalah menggunakan verb to atau kata kerja bentuk kedua. Itu ada dua jenis, yaitu regular verbs and irregular verbs. Kemudian ciri yang terakhir adalah menggunakan direct speech atau menggunakan kalimat langsung. Jadi dalam sebuah teks narasi atau naratif teks itu selalu ada kalimat langsung yang ditandai dengan tanda baca kutip di depan dan di akhir kalimat. Nah, selain ciri khas teks naratif yang diperhatikan, adik-adik juga harus memperhatikan struktur teks naratif. Kita mulai dari ada orientasi, kemudian ada complication atau komplikasi yang dalamnya itu berisi munculnya masalah-masalah hingga klimaks atau puncak masalah. Kemudian struktur yang ketiga ada resolution atau resolusi. Itu menunjukkan akhir dari sebuah masalah. Lalu di struktur yang keempat ada reorientation atau reorientasi. Bagian ini merupakan bagian penutup dari sebuah teks narasi. Biasanya berisi moral value atau berisi pesan moral dari sebuah cerita. Nah, itu. Jadi langkah pertama adalah menyusun teks cerita dongeng atau fairy tales atau bagian dari naratif teks dalam bahasa Indonesia. Lalu langkah yang berikut adalah kita setelah menulis cerita dongeng dalam bahasa Indonesia, kita harus menerjemahkan teks tersebut ke dalam bahasa Inggris. Nah, dengan menggunakan rumusan atau aturan simple past tense. Nah, tadi sudah dijelaskan ya kenapa harus menggunakan simple past tense. Karena cerita dongeng atau fairy tales itu biasanya cerita-cerita yang sudah lampau atau sudah terjadi. Ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan dalam penyusunan teks dengan menggunakan simple past tense ini adalah perhatikan to be-nya. To be yang digunakan oleh simple past tense adalah was dan were. Kemudian hal penting lainnya adalah simple past tense selalu menggunakan kata kerja bentuk kedua atau verb to yang di dalamnya ada regular verbs atau kata-kata kerja beraturan dan irregular verbs atau kata-kata kerja tidak beraturan. Nah, jadi yang tadi to be, was, dan were itu digunakan untuk kalimat nominal menunjukkan kata sifat dan kata benda, sedangkan verb to tadi ada regular dan irregular verbs digunakan untuk kalimat verbal atau kalimat yang mendukung atau di dalamnya mengandung kata kerja. Nah, dua langkah penting ini adik-adik bisa dipakai sebagai panduan untuk menyusun sebuah fairy tales atau cerita dongeng atau yang menjadi bagian dari sebuah naratif teks atau teks naratif. Demikian adik-adik, semoga sukses mendapat nilai yang baik, tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumah selama masih berada di bawah pandemi COVID-19. Demikian, sampai jumpa di kesempatan lain. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.